pesawat tempur canggih secara mandiri. Penguasaan ruang udara adalah suatu hal yang mutlak dimiliki suatu negara bila ingin memenangkan pertempuran modern saat ini. Dalam upaya pengembangan pesawat tempur canggih di Indonesia, pemerintah Indonesia menjalin kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan melalui program KFX, Korea Fighter Experimental, dan program IFX, Indonesian Fighter Experimental, yang dimulai setelah penandatanganan Memorandum of Understanding antara Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan Defense Acquisition Program Administration (DAPA) tanggal 15 Juli 2010. Untuk selanjutnya, pada tahun 2014 dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama pengembangan pesawat tempur tersebut antara Menteri Pertahanan Indonesia Purnomo Yusgiantoro dengan Dubes Korea Selatan Cho Tae-yong. Dalam kesepakatan kerjasama tersebut, pemerintah Korea Selatan akan menanggung 60% biaya, sedangkan 40% sisanya dibagi dua antara perusahaan-perusahaan domestik Korea Selatan, terutama Korea Aerospace Industry dan pemerintah Indonesia. Jadi Indonesia akan menanggung 20% dari biaya program pengembangan pesawat tersebut. Proyek ini sendiri bernilai total 18 triliun won. Dengan rincian untuk tahap pengembangan membutuhkan biaya sebesar 8 triliun won atau 8 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 112 triliun rupiah. Dan untuk tahap produksi membutuhkan biaya sebesar 10 triliun won. Berpedoman pada budget sharing atau pembagian pendanaan tersebut, maka dalam pembiayaan tahap pengembangan Indonesia harus membayar iuran sekitar 20,3 triliun rupiah. Pada tahun 2016 mulai dilakukan produksi prototip. Pada tahun 2016 juga ditandatangani kesepakatan pembagian tugas, di mana Indonesia melalui PT Dirgantara Indonesia diberi jatah memproduksi 20% komponen pesawat, yaitu sayap utama, ekor horizontal, dan ekor vertikal. Untuk ini, PT Dirgantara Indonesia menyiapkan 2 hanggar baru, 1 hanggar untuk produksi dan 1 lagi untuk pembuatan material komposit. Indonesia juga mengirimkan 100 tenaga ahli ke Korea Selatan untuk ikut serta dalam program riset pesawat ini. Namun, kerjasama antara Korea Selatan dengan Indonesia dalam proyek ini tidak berjalan mulus, karena dari kewajiban pembayaran 20,3 triliun rupiah pada tahun 2018, Indonesia masih menunggak pembayaran sebesar 7,1 triliun rupiah, dan tahun 2020 masih menunggak sebesar 5,9 triliun rupiah. Seretnya pembayaran ini selain karena masalah anggaran, juga karena adanya permasalahan akses teknologi. Ahli-ahli Indonesia yang dikirim ke Korea Selatan mengeluh karena tidak mendapat akses ke teknologi sensitif pada program KFX. Harapan awal Indonesia ikut dalam program ini adalah bisa menyerap teknologi pengembangan pesawat tempur modern. Jika akses dibatasi, maka dana besar yang dibayarkan untuk ikut mendanai program ini tidak menghasilkan timbal balik seperti yang diharapkan, yakni penguasaan pengetahuan dan teknologi pesawat tempur modern. Korea Selatan beralasan pembatasan ini karena Indonesia tidak memiliki perjanjian akses teknologi tinggi dengan Amerika Serikat. Dalam pengembangan KFX, Korea Selatan bekerja sama dan mendapat asistensi dari perusahaan Lockheed Martin dari Amerika Serikat. Asistensi atau panduan teknologi yang didapatkan Korea Selatan ini merupakan bagian dari kontrak pembelian pesawat tempur F-35.
Indonesia karena tidak membeli F-35 dan belum diizinkan membeli F-35, maka tidak memiliki hak akses teknologi dari Amerika Serikat. Jika Korea Selatan memberikan akses kepada Indonesia, bisa berakibat Korea Selatan mendapat sanksi dari Amerika Serikat. Karena permasalahan tersebut, Indonesia mengajukan renegosiasi terkait budget sharing atau pembagian pendanaan. Indonesia mengajukan penurunan pembagian menjadi 15%, namun Korea Selatan hanya menyetujui diturunkan menjadi 18,8%. Meskipun negosiasi pendanaan dengan Indonesia berjalan alot, namun program KFX terus berjalan. Pada tanggal 9 April 2021, prototip pertama KFX dipamerkan ke publik. Adanya bendera Indonesia di badan pesawat menunjukkan bahwa Indonesia masih menjadi bagian dari program ini. Dalam peluncuran prototip itu pula, pesawat yang sebelumnya hanya bernama KFX kemudian resmi diberi nama KF-21 Boramae yang berarti elang. Peresmian pemberian nama ini dilakukan oleh Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in. Dalam perjalanan perancangannya, desain KFX yang kemudian menjadi KF-21 mengalami beberapa perubahan. Desain akhirnya adalah yang diwujudkan menjadi prototip KF-21 tersebut. Pesawat ini memiliki dimensi panjang 16,9 meter, rentang sayap 11,2 meter, tinggi 4,7 meter, dan bobot kosong 11,8 ton. Dengan tambahan bahan bakar dan beban persenjataan, pesawat dirancang mampu lepas landas dengan bobot maksimum 25,4 ton. Pesawat ini ditenagai dua buah mesin turbofan General Electric F414JE400K yang masing-masing berdaya dorong 57,8 kN. Jika afterburner diaktifkan, maka daya dorongnya akan meningkat menjadi 97,9 kN. Dengan daya mesin dan bobot pesawat tersebut, pesawat dirancang mampu mencapai kecepatan maksimum 1,8 Mach. Dalam perancangan pesawat ini, Korea Aerospace Industry bermitra erat dengan Lockheed Martin. Kerjasama dengan beberapa perusahaan lain juga dilakukan untuk mempercepat waktu pengembangan dan meminimalkan risiko kegagalan. Di antaranya dengan General Electric selaku produsen mesin pesawat. Mesin ini nantinya akan diproduksi di Korea Selatan oleh Hanwha Techwin. Untuk pengembangan dan pengujian radar AISA, Hanwha System bekerja sama dengan Saab dari Swedia dan Elta System dari Israel. Untuk persenjataan disediakan oleh MBDA, sehingga nantinya rudal-rudal yang melengkapi KF-21 sebagian adalah rudal-rudal buatan MBDA, diantaranya rudal Meteor. Namun, rudal-rudal buatan Amerika Serikat seperti Sidewinder dan AMRAAM juga diharapkan dapat diintegrasikan untuk mempersenjatai pesawat ini. KF-21 merupakan pesawat tempur generasi 4,5. Namun, pesawat ini dirancang nantinya bisa berevolusi menjadi pesawat generasi kelima, bahkan generasi ke-6. Sebagai pesawat tempur generasi 4,5, KF-21 dilengkapi dengan radar AESA atau Active Electronically Scanned Array. Perangkat sensor lain adalah IRST atau Infrared Search and Track seperti pada pesawat-pesawat Rusia dan Eropa. Pesawat juga dilengkapi dengan perangkat Optronic Tracking and Targeting Equipment
Ini mirip seperti OTS pada F-35. KF-21 keluaran pertama yang nantinya disebut Blok 1, persenjatannya masih ditempatkan pada cantelan-cantelan di luar badan pesawat, sehingga pesawat ini belum sepenuhnya stealth. Pengembangan Blok 2 nantinya persenjataan akan ditempatkan secara internal, sehingga mengurangi RCS atau radar cross section. Blok 3, permukaan luar badan pesawat akan menggunakan material steel seperti F-22 atau F-35. Tentunya sistem avionik dan elektronik pesawat juga di-upgrade, sehingga Blok 3 ini menjadi pesawat tempur generasi kelima. Setelah itu, pesawat diharapkan dapat di-upgrade lagi dengan dilengkapi fitur generasi ke-6. Misalnya, terbang disertai beberapa drone penyerta sistem senjata laser dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Namun, sebelum itu semua terwujud, pesawat ini masih harus menjalani serangkaian uji coba dan penyempurnaan hingga tahun 2025. Penerbangan perdana tanggal 19 Juli 2022 merupakan tonggak pencapaian yang memberikan optimisme pada keberhasilan program ini. Uji coba selanjutnya adalah pengujian sistem senjata yang telah dilakukan pada tanggal 28 Maret 2023, di mana telah dilakukan penembakan rudal udara ke udara Meteor yang terletak di stasiun senjata di bawah badan dan sayap pesawat KF-21. Selain itu, juga dilakukan penembakan senapan Gatling 20 mm. Menurut pernyataan Defense Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan, sistem rudal pesawat dan senjata Gatling yang diuji coba beroperasi dengan lancar dan tidak menyebabkan kerusakan pada pesawat. Dalam pengujian pesawat tempur KF-21 Boramai baru-baru ini, Korea Aerospace Industry melibatkan pilot TNI Angkatan Udara sebagai backseater dengan penerbang uji dari pilot Angkatan Udara Korea Selatan, yaitu Muhammad Mahmud Sugianto dan Letkol penerbang Farrell Venom Regional. Dari 6 pesawat prototip yang direncanakan, sudah dilakukan pengujian untuk pesawat prototip, yaitu prototip pertama bertipe kursi tunggal atau single chair pada tanggal 19 Juli 2022. Prototip kedua juga berkursi tunggal mengudara tanggal 10 November 2022. Disusul prototip ketiga masih berkursi tunggal sudah mengangkasa tanggal 5 Januari 2023. Sedangkan prototip keempat berkursi ganda telah mengudara tanggal 20 Februari 2023. Untuk prototip kelima bertipe kursi tunggal rencananya akan diserahkan kepada Indonesia pada tahun 2026. Prototip keenam akan didesain berkursi ganda dan seluruh pesawat harus melewati uji terbang sebanyak 2.200 jam sebelum diproduksi massal. Jika semua berjalan mulus, KF-21 akan mulai diproduksi tahun 2026. Targetnya hingga tahun 2028 akan diproduksi sebanyak 40 unit dan dari tahun 2028 hingga tahun 2032 akan diproduksi 120 unit. Sehingga hingga tahun 2032 Angkatan Udara Korea Selatan akan memiliki 180 unit pesawat. Sedangkan Indonesia sesuai rencana awal akan membeli sebanyak 50 pesawat.